Oke, makasih Bang Imam udah kelihatan. Oke, langsung kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tadi kita udah perkenalan, nama aku Ashraf dari Negara Angkatan 2024. Insya Allah kita akan sama-sama belajar malam ini yaitu pengantar statistika pertemuan keempat. Boleh di next Bang? Oke, SAP kita pada malam ini yaitu ukuran penyebaran teman-teman. Nah, boleh di next, apa sih definisi dari ukuran penyebaran di statistika? Nah, jadi ukuran penyebaran itu teman-teman merupakan nilai tunggal yang meringkas perbedaan di dalam suatu kumpulan data dan bisa memberikan gambaran seberapa jauh nilai-nilai pengamatan itu menyimpang atau nilai-nilai pengamatan itu berbeda dari nilai pusatnya. Oke, next Bang. Nah, di dalam ukuran penyebaran teman-teman ada dua jenis yang bisa kita kategorikan. Yang pertama, kumpulan data yang apabila dia memiliki nilai ukuran penyebaran atau variasinya itu kecil, maka keragaman datanya itu rendah. Atau bisa kita bilang pengamatan data itu homogen. Nah, yang kedua, apabila nilai ukuran penyebaran atau variasi itu besar, maka dapat dikatakan keragaman datanya itu tinggi, atau bisa kita katakan pengamatannya heterogen. Oke, next lagi Bang. Nah, apa aja sih istilah yang ada dalam ukuran penyebaran? Itu antara lain ada sekitar 6 yang bisa kita pelajari teman-teman di dalam ukuran penyebaran. Yang pertama ada variance atau ragam, kemudian juga ada standar deviasi, kemudian ada simpangan absolut, ada range atau jangkauan, ada index of qualitative variation, dan juga kuartil dan persentil. Nah, mungkin kalau pengertiannya secara lebih lanjut nanti akan diterangkan di dalam kelas teman-teman. Mungkin teman-teman apakah sudah ada yang belajar statistika di kelasnya mungkin. Nah, ini akan dapat di materi keempat. Pengertiannya mungkin lebih lanjut akan diterangkan di kelas. Oke, next kita lanjut bahas detail soalnya. Next slide, Bang. Iya. Nah, yang pertama range ya, teman-teman. Jadi range itu merupakan data kuantitatif yang memiliki pengertian range atau jangkauan. Dari kata jangkauan berarti nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah, teman-teman. Nah, bisa kita lihat dari data di sini ada sejumlah angka, teman-teman. Bisa kita lihat ada angka 3, 4, 3, 5, 7, 6, 3, 8. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa angka yang paling tinggi di sini adalah angka 8, teman-teman. Dan yang paling rendah itu angka 3. Nah, maka kalau range itu rumusnya adalah angka yang tertinggi dikurang dengan angka terendah. Berarti bisa kita lihat di sini angka yang paling tinggi 8 dikurang dengan angka yang paling rendah yaitu 3. Sehingga 8 kurang 3 sama dengan 5. Bisa kita simpulkan bahwa range dari data berikut adalah 5. Oke, next slide, Bang. Nah, ini contoh tabelnya, teman-teman. Jadi kalau misalnya di statistika, khususnya di ukuran penyebaran, itu ada tabel seperti berikut. Ada batas nyata, batas semu, XI atau nilai tengah, dan ada FI atau frekuensi. Nah, apa itu batas nyata? Batas nyata itu adalah kategori-kategori yang ada apa nilai asli dari suatu data, teman-teman. Jadi hitungannya masih dalam bentuk koma. Kalau batas semu sama dengan batas nyata, cuman dia dibulatkan eh, jadi nilai bilangan bulat. Bedanya adalah batas semu yang di sebelah kiri, misalnya yang 16, itu dari 15,5 dibulatkan ke atas, teman-teman. Begitu seterusnya di bagian kiri akan dibulatkan ke atas, 16, 20, 24, dan seterusnya. Sedangkan yang di sebelah kanan itu dibulatkannya ke bawah, teman-teman. Misalnya 19,5 itu jadinya 19. Nah, supaya kenapa dibulatkan ke bawah? Karena kalau misalnya kita bulatkan ke atas, itu akan menghasilkan angka 20. Kalau begitu di bawahnya juga 20. Jadi di data ini nggak boleh sama, teman-teman. Jadi kita bulatkan ke bawah sehingga hasilnya adalah 19. Nah, bisa kita lihat jarak eh, apa namanya? Jarak angka di batas semu ini biasanya disebut dengan I, atau I itu adalah jarak. Jadi antara 16 ke 19 itu jaraknya berapa sih? Kalau kita hitung 16, 17, 18, 19.
Nah, berarti I-nya itu 4, teman-teman. Dari 16 ke 19. Begitu juga dengan 20 sampai 23, 24 sampai 27, 28 sampai 31, dan seterusnya. Nah, kalau XI itu adalah nilai tengah, teman-teman. Tapi nilai tengahnya itu diambil dari batas nyata. Artinya adalah nilai tengah dari 15,5 sampai dengan 19,5 adalah 17,5. Begitu juga selanjutnya, misal 19,5 sampai 23,5, XI-nya berapa? Atau nilai tengahnya berapa? Berarti 21,5. Nah, untuk menghitung nilai tengah ini sebenarnya simpel aja, teman-teman. Kalau kita lihat angkanya, jaraknya ini kan 15, 15, 16, 17, 18, 19. Ini ada 5 jarak gitu ya, 5 jarak angka. Artinya bisa kita hitung aja nilai tengahnya ini berapa. Kalau ganjil hitungnya gampang, teman-teman. Jadi cuma satu angka doang yang di tengah. Kalau genap itu harus kita jumlahin terus dibagi 2 supaya dapat rata-rata tengahnya. Misalnya kalau ini ya teman-teman, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, ini karena koma 5 semua, kita nggak usah sebutin itu. Jadi bisa kita lihat di sini 15, 16, di sini 18 sama 19. Nah, jadi angka tengahnya berapa? Sama dengan 17. Karena di sini koma, berarti kita tulis 17,5. Begitu juga sampai ke bawahnya. Terus di paling bawah itu ada simbol seperti huruf E, teman-teman. Itu namanya simbol sigma, teman-teman. Sigma atau jumlah yang menandakan jumlah keseluruhan dari data frekuensi. Nah, jumlah data dari frekuensi ini kebetulan adalah 50, teman-teman. Yang masing-masing kategorinya berbeda, misalnya 9, 9, 8, 7, 9, 5, dan 3. Jika ditotalkan, itu menghasilkan jumlah 50. Oke, next slide, Bang. Oke, selanjutnya ada ragam atau varians, teman-teman. Nah, pengertiannya apa sih? Pengertian ragam atau varians ini adalah jumlah kuadrat dari selisih nilai observasi dengan nilai rata-rata hitung, kemudian kita bagi dengan banyaknya observasi. Mungkin kalau dari pengertian agak rumit memahaminya, cuman nanti kita lihat soalnya, contoh tabelnya mungkin. Ini notasinya itu yang seperti huruf O itu, teman-teman, bacanya bukan O, tapi bacanya tau, T-A-U, tau. Di sini karena ragam atau varians itu adalah jumlah kuadrat, maka dia pakai angka 2, pangkat 2 atau kuadrat. Jadi notasinya adalah tau kuadrat atau S kuadrat. Oke, next slide. Nah, di bawah ragam, teman-teman, itu ada deviasi. Deviasi itu simpelnya adalah akar dari ragam, teman-teman. Notasinya adalah tau atau S. Nah, ini simpel banget, teman-teman, karena kalau tadi ragam pakai kuadrat, deviasi itu justru adalah akar dari ragam, sehingga dia nggak pakai kuadrat, cuman tau atau S. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada mean absolute deviation atau disingkat MAD, teman-teman. Ini menggunakan angka absolut. Gunanya adalah untuk menghitung eh, apa namanya? Ada kata mean berarti untuk menghitung rata-rata ya, teman-teman. Nanti kita lihat contoh, ada contoh angka-angkanya. Nah, cuman rumusnya di sini adalah MAD sama dengan itu adalah sigma, sigma N besar, I itu nggak terlalu perlu dihafalin simbol-simbolnya, cuman dalam artian sigma sama dengan 1 nilai mutlak X1 dikurang X bar, itu namanya X bar, teman-teman, yang ada X terus di atasnya ada garis garis kecil gitu, itu namanya X bar, dibagi dengan N. N adalah jumlah keseluruhan data, teman-teman. Nah, coba kita boleh lihat soalnya di next slide. Belum. Nah, kita jelasin tentang standar deviasi dulu, teman-teman. Standar deviasi atau simpangan baku itu adalah rumus dari yang kita sudah pahami tadi sebelumnya, yang ada tau dan juga S. Di sini rumus dari tau kuadrat itu adalah sigma dikali dengan nilai tengah, XI tadi nilai tengah, teman-teman, dikurang dengan, nah, seperti yang hurufnya seperti H terbalik itu adalah mu bacanya, teman-teman, MU, mu, atau ya mu, namanya mu, teman-teman. Terus dipangkatin 2 dibagi dengan N atau jumlah keseluruhan data. Nah, itu tadi yang tahu kuadrat, teman-teman. Gimana cara ngitung taunya doang?
Nah, taunya doang sama dengan akar dari tau kuadrat itu sendiri. Gitu juga dengan S, bedanya kalau teman-teman lihat di sini bedanya tau dan S itu sebenarnya kan hampir sama ya rumusnya, cuman bedanya adalah antara mu H terbalik tadi, itu bacanya mu, dan kalau di S itu X bar, teman-teman. X bar atau rata-rata. Dibagi dengan N kecil dikurang satu. Sebenarnya N di sini juga sama-sama total angkanya, cuma bedanya dikurang satu. Nah, gitu juga untuk menghitung nilai S, S sama dengan akar dari S kuadrat itu sendiri. Oke, next Bang. Nah, di sini ada contoh angka-angka dari mean absolute deviation tadi, teman-teman, atau MAD. Bisa kita lihat angkanya di sini ada 25, 28, 35, 35, 28. Nah, mu itu sebenarnya dalam artian rata-rata juga, teman-teman. Jadi kalau kita hitung 5 angka di sini, 25 tambah 28 tambah 35 tambah 35 tambah 28 dibagi 5, itu hasilnya adalah 30,2, teman-teman. Nah, karena mu-nya udah dapat 30,2, maka kita coba menghitung tau kuadratnya, teman-teman. Sesuai rumus yang tadi, jadi kita masukin angka-angka di depan ini adalah angka yang di atas, 5 angka di atas, misal dalam kurung lagi 25 dikurang rata-rata tadi, teman-teman, yang udah kita dapetin adalah 30,2 dipangkatin 2, ditambah lagi angka depannya 28 dikurang 30,2 dipangkatin 2, ditambah begitu seterusnya sampai 35, tambah 35, tambah 28, kemudian semuanya di dalam kurung, dan dibagi 5. Nah, dapatlah hasilnya, sebelum kita bagi 5, dapat hasilnya 27,04, tambah 4,84, tambah 23,04, tambah 23,04 lagi, tambah 4,84. Nah, hasilnya 82,8, kemudian itu semua dibagi 5, dan hasilnya adalah 16,56. Nah, 16,56 itu apa, teman-teman? Itu adalah tau kuadratnya, atau tadi kita sebut apa namanya, ragam atau variansnya. Nah, kita udah dapat ragam atau variansnya nih, tau kuadratnya udah dapat. Sekarang kita mau hitung deviasinya, akar dari varians atau ragam tadi. Nah, jadi tahu doang, tahu yang nggak ada pangkatnya sama dengan akar dari 16,56. Sehingga hasilnya adalah 4,07. Oke, next slide, Bang. Nah, teman-teman, ini juga salah satu contoh tabelnya nih. Bisa kita lihat di tabel ini ada batas nyatanya. Tadi seperti kita udah bahas ya, batas nyata itu yang bentuknya masih koma-koma gitu, teman-teman. Terus ada XI atau nilai tengah. Mungkin di sini nggak pakai batas semu, tetap kita bisa hitung juga, teman-teman ya. Di sini ada XI nilai tengah, ada FI-nya frekuensi. Nah, bedanya di sini ada XI dikali FI. Itu untuk menghitung juga nanti eh, berkaitan sama mu-nya, teman-teman. Nih, dari panah yang warna biru ini, yang nilainya 1375, itu nanti untuk kita menghitung mu-nya. Nah, jadi dari XI dikali FI, itu hasilnya berapa, dijumlahin setiap kolomnya, dijumlahin setiap barisnya, dan dapatlah sigmanya itu 1375. Kita cari mu-nya, 1375 dibagi dengan 50. Dari mana 50? 50 itu adalah jumlah dari frekuensi atau FI. Nah, setelah kita bagi 1375 dibagi 50, menghasilkan nilai 27,5, teman-teman. Sebentar. Oke, selanjutnya untuk menghitung tau kuadrat atau tadi ragam atau variansnya, itu kita bisa hitung dulu eh, rumus yang sebelumnya, teman-teman. Jadi kita setelah nyari XI dikali FI, kita hitung lagi nih, FI atau frekuensinya dikali dengan nilai tengah, dikurang mu yang udah kita dapat tadi 27,5, dipangkatin dengan 2. Nah, tapi di sini dia nggak dibagiin, teman-teman, karena kita hanya menghitung untuk total dari, supaya muncul total untuk menghitung tau kuadrat. Nah, misalnya kalau dari sini, teman-teman, ini ada di baris pertama tuh 900. Itu bisa kita hitung dari pertama FI-nya dulu. FI bisa kita ketahui itu 9. Misalnya
9, terus dikali dengan XI-nya itu 17,5, ya kan? 17,5. Nah, dikurang sama mu-nya tadi yang udah kita dapat itu 27,5. 27,5. Terus di kuadratin. Oh iya teman-teman semua, untuk pelajaran statistika ini mungkin nanti bakal diinfoin atau mungkin udah diinfoin itu pakai kalkulator saintifik ya teman-teman. Itu bakal berguna juga buat teman-teman nanti ujian karena bakal pakai itu terus selama ujian. Nah, ini bisa kita hitung juga pakai kalkulator saintifik. Jadi 9 dikali 17,5 dikurang 27,5. 27,5 tadi dari mu-nya dipangkatin dengan 2. Hasilnya adalah 900. Kalau teman-teman mau cek di kalkulator, teman-teman juga boleh. Apakah hasilnya sama 900? Nanti boleh chat di komen. Oke. Nah, begitu juga untuk baris-baris setelahnya, teman-teman, yang nilainya 324, 32, 28, dan seterusnya. Dan dapatlah hasilnya 2696. Nah, setelah dapat hasilnya segitu, kita bagi lagi dengan total frekuensi, yaitu 50, untuk untuk mendapatkan nilai tau kuadrat atau ragam varians tadi, sama dengan hasilnya 53,92. Nah, mungkin bisa kita cari juga ntar S kuadratnya dan juga S-nya doang tanpa kuadrat. Oke, di next slide Bang. Nah, selanjutnya teman-teman ada kuartil dan persentil. Kalau secara pengertian, kuartil itu artinya membagi sekumpulan data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama besar, di mana setiap bagian itu mewakili 25% dari data, teman-teman. Kalau kita bayangkan sebenarnya kuartil ini yang membaginya itu ada 3, teman-teman. Pertama dibagi median dulu. Median itu nilai tengah. Kemarin mungkin udah diajarin sama Kak Atif ya. Median itu di tengah, artinya kalau dari 100 dibagi 2 sama dengan 50%. Nah, 50% ini dibagi 2 lagi, sehingga 25%. Begitu juga untuk sisi kanannya. Jadi 50% ditambah 25 sama dengan 75%. Nah, dalam artian ini, yang membagi kuartil itu adalah 25%, 50%, dan 75%. Kemudian ada juga persentil, teman-teman. Persentil itu untuk menyatakan presentasi skor atau nilai dalam suatu kumpulan data yang berada di bawah nilai tertentu. Mungkin kalau secara pengertian kita agak rumit memahaminya. Coba kita lihat di next slide-nya. Nah, ini salah satu contoh untuk melihat data kuartil dan persentil. Bisa kita lihat dulu kuartilnya, teman-teman. Ini contohnya adalah nilai ujian gitu ya, teman-teman. Misalnya di sebuah sekolah, di suatu kelas lah, misalnya dilaksanakan sebuah ujian dan telah diumumkan nilai-nilai ujian itu dari rentang 80 sampai dengan 86. Bisa kita lihat di sini teman-teman, itu ada 16 angka atau 16 data dari kiri ke kanan. Nah, di bawahnya ada penjelasan kuartil 1, kuartil 2 atau mediannya, dan kuartil 3. Kalau misalnya 16 data, kita bagi 2 itu kan di angka 8 ya teman-teman. Cuman kalau misalnya angkanya itu genap, dia kan nggak menghasilkan satu angka di tengah-tengah seperti yang aku bilang tadi. Kalau misalnya 5, itu kan ada angka di tengah-tengah yang udah pasti itu adalah median. Kalau misalnya 4, cara ngitungnya gimana teman-teman? Karena nilai tengahnya ada 2, nah otomatis angka di tengahnya itu mungkin koma, karena kita harus bagi 2 antara nilai tengah 1, nilai tengah 2, kita bagi 2 sama dengan hasilnya. Nah, untuk membagi nilai-nilai ini, yang pertama kita lihat dari nilai tengahnya dulu, mediannya dulu. Karena ini datanya ada 16, jadi kalau kita bagi 2 sebenarnya kan 8 ya teman-teman. Jadi kalau walaupun begitu, kita nggak bisa nulis angka itu di 8, karena di angka 9 juga itu udah hampir di tengah. Nggak ada angka tengah yang pasti. Jadi ibaratnya 8 itu harus ditambah dengan 9 dulu, hasilnya ada 17. 17 baru dibagi 2, hasilnya adalah 8,5. Nah, di rentang itulah kuartil 2 atau median kita tulis, teman-teman.
Nah, dari situ kita bisa menentukan kuartil 1 dan kuartil 3-nya. Kira-kira kalau kuartil 1 itu 25% dari angka tengahnya bisa kita tentukan, yaitu angkanya di angka ke-4. Begitu juga dengan kuartil 3 bisa kita hitung 4 dari sebelah kanan. Jadi 16, 15, 14, 13. Dapatlah data-data kuartilnya. Jadi kuartil 1 itu sama dengan 81 ya teman-teman. Ini 81. Kemudian kuartil 2 atau mediannya itu, karena kebetulan di sini angka 8-nya itu 82, data ke-8 itu 82, dan data ke-9 itu 82. Jadi kalau 82 tambah 82 dibagi 2, otomatis sama dengan 82 juga teman-teman. Jadi di sini tetap angkanya. Kemudian di sini kuartil 3 kita lihat angka data ke-13 itu adalah 85 teman-teman. Nah, di sini kita udah dapat nih kuartil 1-nya 81, kuartil 2-nya 82, kuartil 3-nya 85. Nah, kemudian di bawahnya ada lagi nih penjelasan interquartile range of nilai ujian. Nah, apa sih itu interquartile range? Itu adalah eh, karena ada kata range, tadi ya jangkauan ya teman-teman. Pengertiannya tadi teman-teman masih ingat atau gimana? Pengertian range itu adalah nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Nah, jadi bisa kita lihat kuartil 3 itu adalah 85 dikurang dengan nilai kuartil 1-nya 81. Jadi 85 dikurang 81 hasilnya adalah 4. Dalam artian di sini interquartile range of nilai ujian sama dengan 4. Begitu teman-teman. Oke, next slide Bang. Nah, ini contoh tabel dan juga rumus-rumus dari Q1, Q2, Q3 teman-teman. Ya mungkin nanti teman-teman bakal nyoba kerjain soal ya. Aku kirimin di kolom chat. Nah, bisa kita lihat tabelnya masih sama teman-teman. Ada batas nyata, ada XI atau nilai tengah, ada frekuensi atau FI, dan ada F besar. F besar ini pokoknya berbeda dengan FI yang kecil. Jadi kalau F besar ini ngitungnya gini teman-teman. Jumlah frekuensinya itu kan 50. Jadi 50 itu kita taruh di bawah kanan. Seperti yang teman-teman lihat di sini. Sebentar. Di sini ini ada 50. Nah, kita taruh di situ dulu 50-nya. Kemudian untuk ke atas-atasnya itu kita kurangi dengan di sebelah kirinya teman-teman. Jadi kalau di sini 50 dikurang 3. Hasilnya adalah 47. Begitu juga terus ke atasnya teman-teman. 47 dikurang 5 sama dengan 42. 42 dikurang 9, 33. 33 dikurang 7, 26. 26 dikurang 8, 18. Dan yang terakhir 18 kurang 9 adalah 9. Nah, biasanya ya teman-teman, biasanya itu angka yang paling atas antara FI kecil ini dan juga F besar ini biasanya sama teman-teman. eh Angkanya 9 sama 9 atau misalnya 6 sama 6 kah, 7 sama 7, 5 sama 5. Biasanya ya teman-teman, tapi tergantung juga cara ngitungnya itu pokoknya taruh totalnya di bawah kanan, terus teman-teman kurangin ke kirinya. Terus taruh di atasnya, kurangin ke kirinya, taruh di atasnya, kurangin dan seterusnya sampai atas. Nah, untuk rumus-rumusnya teman-teman mungkin bisa mungkin kalau nggak diingat bisa di screenshot mungkin buat ngerjain soal nanti ya. Jadi ada 3 rumus teman-teman untuk menghitung kuartil. Ada kuartil 1, kuartil 2 atau median tadi, ini median. Dan ada kuartil 3. Nah, rumus-rumusnya itu ada BL. BL itu adalah BL atau BI. BL adalah batas nyata ditambah dengan eh, nah, bedanya di sini teman-teman, kalau kuartil 1 itu 0,25, kuartil 2 itu 0,5, kuartil 3 0,75. Dari mana angka-angka ini? Dari penjelasan kita sebelumnya, bahwa kuartil itu dibagi menjadi 3, ada 25%, 50%, dan 75%. Nah, kemudian dari 0,25 ini kita kalikan dengan N. Dari mana N-nya? N-nya adalah ini, 50 teman-teman. Nah, kemudian dikurang dengan FB. FB itu apa? FB itu adalah
frekuensi sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita lihat kuartil 1 itu frekuensi besarnya, ini kan F besar ya teman-teman, jangan salah. Jadi lihatnya F besar itu 18, kalau sebelumnya berarti adalah 9. Berarti ini yang kita hitung untuk masuk ke sini. Jadi FB-nya di kuartil 1 adalah 9. Nah, kemudian dikali dengan I. I tadi udah seperti aku jelaskan, I itu adalah jarak angka batas nyata atau batas semuanya. Misalnya kita lihat dari sini, ini 15 sampai 19. Kalau kita bulatkan ke batas semu, 15,5 itu jadinya 16, 19,5 jadinya 19. Bisa kita hitung 16, 17, 18, 19. Berarti I-nya adalah 4. Kita tulis di sini I-nya 4. Nah, FQ1-nya itu apa? FQ1 itu bisa kita lihat sebenarnya di sini F-nya itu kecil ya teman-teman. Jadi referensinya adalah di sini. F-nya itu 9. F kecilnya atau frekuensi I itu sama dengan FQ1. Jadi di sini bisa kita tulis 9. Nah, nanti teman-teman coba ngitung ya di latihan soal. Dapat ketemunya berapa, Q1, Q2, dan Q3. Rumusnya sama semua teman-teman, yang membedakan itu adalah persenannya atau desimalnya. Di sini Q1 itu 0,25, Q2 itu 0,5, Q3 itu 0,75. Nah, untuk BL ini teman-teman, BL ini teman-teman bisa lihat dari yang sebelah kirinya batas nyata. Jadi kalau misalnya Q1 kan di baris ini ya teman-teman, di baris yang biru ini ya. Nah, jadi BL-nya itu adalah 19,5 ini. Teman-teman taruh di sini 19,5. 19,5. Jadi untuk menghitungnya secara keseluruhan gini. Q1 sama dengan 19,5 ditambah 0,25 dikali 50 dikurang dengan FB-nya tadi adalah 9 dikali I-nya 4 dibagi dengan FQ1-nya 9. Nah, teman-teman jumlahin dapatnya berapa nanti. Oke. Boleh di next, Bang? Bang Imam, boleh di next slide. Sebentar, teman-teman. Oke, udah. Nah, selanjutnya teman-teman, ada juga namanya Index of Qualitative Variation. Istilah ini diperoleh dengan membagi jumlah keseluruhan perbedaan yang diamati dengan jumlah maksimum kemungkinan perbedaan. Kalau kita baca pengertian, emang kayak gitu ya teman-teman, bahasanya agak sulit kita pahami, emang langsung ke praktek aja enaknya. Nah, Index of Qualitative Variation atau kita singkat IQV, rumusnya itu adalah A dibagi B dikali 100. Apa itu A? A itu adalah total number of observed differences atau total keseluruhan angka dari data-data yang ada di tabel. Kemudian B-nya itu apa? Maximum number. Artinya adalah angka maksimal dari data-data yang ada di tabel. Kita perlu lihat tabelnya di next slide, tapi sebentar. Untuk A-nya nanti kita bisa lihat di next slide. Untuk yang B-nya itu rumusnya adalah N kuadrat. N tadi adalah total ya teman-teman. N kuadrat dikali dengan L dikurang 1. Kemudian dalam kurung lagi dibagi dengan 2 dikali L. Nah, untuk contohnya bisa kita lihat di next slide. Boleh, Bang? Nah, ini ada contoh tabelnya, teman-teman. Mungkin agak sedikit berbeda dengan tabel yang sebelumnya. Di sini kita bisa lihat ada kategori, ada frekuensi, dan ada persentase. Cuman di sini persentase sebenarnya nggak terlalu
penting banget teman-teman karena kita melihatnya dari frekuensi. Cuman presentasi ini hanya membantu kita untuk melihat data itu berjumlah 100%. Nah, dari kategori di sini itu ada SD, ada SMP, ada SMA, ada PT. Kemudian frekuensinya itu ada 11, SD 11, SMP 12, SMA 24, dan PT 3. Sehingga kalau dijumlahkan semuanya adalah 50. Nah, dari sini kita bisa menghitung nilai A-nya teman-teman. Untuk menghitung nilai A itu kita mengoperasikan dari nilai frekuensinya. Kita bisa lihat di sini ya teman-teman, untuk A itu kita hitung dari 11 dikali dengan 12 ditambah sampai ke bawah. 12 ditambah 24 ditambah 3. Nah, kemudian tutup kurung ditambah 12 dikali 24 tambah 3. Tutup kurung lagi, jangan lupa ditambah lagi. Terakhir, 24 tambah 3 sama dengan 825. Nah, nanti di akhir slide ada contoh soal lagi teman-teman. Mungkin teman-teman kalau yang mau ngerjain boleh di SS aja. Ini contoh apa? Contoh pengerjaannya yang A dan B serta rumus IKV-nya. Nah, untuk B-nya itu gimana teman-teman? Kita bisa lihat dari rumusnya n kuadrat dikali L ya ini teman-teman sebenarnya L atau ya L itu banyaknya baris ya, banyaknya jumlah baris. Kemudian dikurang 1 dibagi 2 dikali L. Nah, N di sini berapa? N di sini 50. 50 pangkat 2 dikali L-nya itu 4, SD, SMP, SMA, PT ada 4, dikurang 1 dibagi 2 dikali 4. Nah, hasilnya adalah 937,5. Nah, kemudian udah dapat nih A sama B-nya. Bisa kita hitung IKV-nya. Di sini cara menghitungnya A per B dikali 100. Nah, di sini 825 ya, A-nya tadi dibagi B-nya itu 937,5 dikali dengan 100. Sama dengan hasilnya adalah 88%. Nah, persen di sini teman-teman, persen yang di bawah ya, bukan yang persen yang di tabel, itu adalah jumlah apakah data itu heterogen atau homogen. Semakin tinggi persentase hasilnya, maka dia semakin heterogen datanya. Jadi kalau misalnya 88%, itu dia bisa dikatakan cukup heterogen. Padahal kan secara angka dia udah tinggi ya teman-teman, tapi kita nggak bisa bilang sangat heterogen karena dia belum menyentuh 100%, jadi 88% sama dengan cukup heterogen. Oke, bisa di next Bang. Nah, ini contohnya teman-teman, contoh latihannya mungkin teman-teman bisa ngerjain contoh soalnya, kasih waktu berapa menit ya, sampai 20-40 deh. Ntar kalau ada yang nemu jawabannya, boleh dijawab di kolom chat. Jadi kalau dari sini kita bisa lihat teman-teman, jumlah pendaftar berdasarkan bidang studi, sama seperti yang ini menghitung IKV tadi ya teman-teman, ada kategorinya, ada frekuensinya. Nah, yang membedakan dari sebelumnya di sini ada 5I, 5L atau 5 baris. Jadi nanti L-nya teman-teman bisa masukin 5. Ada social science, ada arts, economics, law, dan other. Kalau di total nanti 32 ditambah 45, tambah 21, tambah 13, tambah 8 itu sama dengan berapa teman-teman. Nah, teman-teman boleh cari dulu sampai 20-40 ya. Coba teman-teman uh, kerjain dulu sebisanya. Kalau ada yang nemu jawabannya boleh dikirim di kolom chat. Sebelum kita bahas bareng-bareng.
Oke, teman-teman semua udah 20-40. Apakah ada yang udah ketemu jawabannya? Misalkan ada yang ketemu, boleh ya ntar kirim di chat apakah sama hasilnya. Kita coba bahas bareng-bareng, teman-teman. Oh iya, mungkin yang mau lihat kalkulator saintifiknya kayak gini, teman-teman. Nanti teman-teman boleh sediain. Ini bakal berguna banget buat teman-teman latihan atau enggak ujian. Oke. Nah, coba kita hitung ya, teman-teman, dari data ini. Kita kan eh, soalnya itu minta mencari IQV, teman-teman. Tadi rumus IQV itu apa? Rumusnya adalah A dibagi B dikali 100. Nah, sebelum itu kita cari dulu sigmanya, teman-teman. Sigmanya atau jumlahnya. Kita tambahin 32 ditambah 45 ditambah 21 ditambah 13 ditambah 8. Hasilnya adalah 119. Nah, total tabelnya udah dapet nih 119. Kemudian kita bisa hitung A-nya, teman-teman. A itu rumusnya gimana tadi? Dari atas dikalikan terus ditambah lagi ke bawahnya. Jadi gini, teman-teman. 32, ya kan? 32 dikali 45 tambah 21 tambah lagi 13 tambah lagi 8. Nah, nanti teman-teman bisa juga ditambahin seterusnya. Aku langsung di kalkulator aja, jadi 32 tambah 32 dikali dulu dikali 45 tambah 21 tambah 13 tambah 8. Terus tambah lagi, tutup kurung dulu, tambah lagi 45 dikali 21 ditambah 13 tambah 8. Tutup kurung lagi, tambah 21 dikali 13 tambah 8. Tutup kurung lagi, dan terakhir ditambah 13 dikali 8. Hasilnya adalah hasilnya adalah 5.219. Nah, untuk menghitung B-nya, tadi yang menggunakan rumus eh, N kuadrat gitu ya, teman-teman. N kuadrat dikali dengan L atau banyaknya baris, dikurangi dengan 1, dibagi dengan 2 dikali banyaknya baris. Jadi bisa kita tulis di sini 119 kuadrat dikali banyaknya baris 5 kurang 1, terus dibagi 2 dikali 5. Nah, hasil B-nya berapa, teman-teman? Coba kita hitung di kalkulator. 119 kuadrat dikali 5 kurang 1 dibagi 2 kali 5. Sama dengan 5.664,4. Nah, sekarang kita bisa hitung IQV-nya. IQV sama dengan A per B kali 100. Nah, A-nya itu 5.219. Ya, 5.219 dibagi sama B-nya 5.664,4 dikali 100. Nah, hasilnya adalah 92,13%. Atau kalau kita buletin sebenarnya bisa jadi 92% gitu, teman-teman. Nah, artinya apa kalau kita dapat data 92%? Data dari tabel ini IQV-nya sama dengan bisa dikatakan cukup heterogen.
Walaupun ini udah tinggi banget teman-teman 92%, tapi selama data itu belum nyentuh 100%, dia dibilangnya cukup, cukup heterogen gitu. Nah, mungkin itu latihan di slide ini. Selanjutnya teman-teman, aku mau ngirim eh, G-form, ada sedikit soal yang bisa teman-teman kerjain. Mungkin sampai jam 9 kali ya waktu ngerjainnya. Ini aku kirimin di kolom chat ya teman-teman. Nanti kita bahas salah satu soalnya. Oke, ini Risma ngirim di kolom chat ya, IQV 92,13%. Oke, berarti hasil kita sama nih hitung-hitungannya. Kalau aku 17,93%. Ini berarti salah di mana nih operasi hitungnya? Karena yang satu tinggi banget, yang satu rendah banget. Karena data ini kalau misalnya salah satu aja gitu ngitungnya, selanjutnya juga bakal salah teman-teman. Jadi harus teliti dan hati-hati. Yang benar Risma ya berarti 92,13%. Oke. Nah, ini ada soal Givon teman-teman, teman-teman bisa akses, bisa kerjain dulu. Aku kasih waktu sampai jam 9 deh. Nanti kita bahas salah satunya, menghitung Q1 atau Q2 atau Q3-nya. Oke, selamat mengerjakan teman-teman. Oh iya, sambil mengerjakan, kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh banget ya teman-teman, langsung tanya aja. Kita bahas bareng-bareng. Kak, aku izin nanya. Oke, silakan Raisya. Jadi tadi aku tuh ngitung yang IQV ini tuh ngikutin yang slide yang di contoh sebelumnya itu Kak, yang slide presentasi. Nah itu kan kalau kalau yang di slide sebelumnya itu frekuensinya itu jadi dihitungnya itu kan ini Kak sampai akhir. Jadi tuh aku Ah, ngitungnya itu yang soal yang latihan ini 32 nanti dikali sama 45, 12 tambah 13 tambah 8. Terus nanti ditambah lagi sama 45 dikali 21 tambah 13 tambah 8 sampai seterusnya gitu, Kak. Nah, aku kira tuh kayak oke. gitu ngitungnya. Oke, berarti nilai A kamu dapat berapa? Nilai A aku tuh 101 609. 101,609. Mm-mm. Nah, mungkin ada kekeliruan tadi kamu sempat sebut 21 itu 12 ya? Enggak sih, Kak. Ini eh jadi aku Ah, ngitungnya kan kalau Kakak cuma satu baris nih, Kak. iya, Nah, kalau aku nanti dilanjut lagi ditambah 45 dikali 21 21 tambah ditambah 13 13. tambah Ah, ah. 8. Oke, Nanti ditambah lagi 21 satu dikali 13 tiga tambah belas. 8. Oke, Ditambah 13 13 kali kali 8. 8. Nah, Mm-mm. itu kamu dapetnya 101 sekian tadi ya? Iya. Eh, Kalau dijumlahin di kalkulator itu 5 ribuan, Oh, Raisya. apa aku kayak salah pencet tanda sebenarnya, Kak? Ya, mungkin ada salah keliru di tandanya juga mempengaruhi. Karena semisalkan teman-teman di akhir itu nggak naruh kurung dan langsung tambah atau gimana, itu hasilnya bakal beda banget gitu. Eh, Coba kamu spill dari awal banget. Adakah yang beda dari misalnya dalam kurungnya kah atau tanda plusnya ada yang beda kah? Sebentar, Kak. Ah, Dua ah, tujuh delapan empat. iya. Atau mungkin aku bacain ya urutannya. Oh, iya, Kak. Aku Gimana? salah Iya, di gimana yang tuh? perkalian 45-nya. Jadi tadi aku kayaknya di malah ini deh malah dikali. Jadi yang aku ada hasil yang di ibaratnya di baris kedua gitu aku ada hasil 98.000. Berarti hasilnya itu 1890. Nah, iya. Oh, kamu kalikan ya, bukan ditambah. Iya, aku lupa aku kali. Oh, iya. Kalau dikali bakal lebih gede lagi angkanya. Iya, Iya. makasih Kak. Oke, sama-sama. Oke. Gimana teman-teman yang lain? Apakah ada pertanyaan? Sambil dikerjain ya. G-formnya boleh. Kak, aku mau nanya, Oke, silakan Adinda. kapan nilainya tuh homogen, Kak? Dia tuh sampai batas berapa dibilang kecil? Oke.
Jadi kalau kita lihat tadi kan ada persenannya, eh, rentangnya itu dari 0% sampai 100%. Nah, tetap aja ada angka tengahnya itu 50%. Jadi kita bisa bilang data itu atau angka itu homogen apabila dia lebih kecil dari 50 ke bawah gitu Adinda dan teman-teman. Jadi kalau misalnya angkanya itu seperti yang ditulis tadi sama Raisya itu kan 17,93, itu bisa kita katakan cukup homogen. Walaupun dia belum sampai 0%, jadi kita bisa bilang itu cukup homogen. Walaupun sebenarnya soal yang homogen sedikit jarang teman-teman. Kebanyakan emang angkanya tinggi-tinggi. Tapi mungkin aja gitu teman-teman menemukan di soal ujian kah atau latihan seperti itu. Apakah jelas, Dinda, Adinda? Ya, Kak. Tapi kalau nilainya 50 itu homogen. Cukup Kalau homogen. 50 sebenarnya itu kan di tengah-tengah gitu ya, median. Cuman umumnya itu masuknya ke heterogen. Jadi dia, enggak. Dia dibilangnya angka sedang karena pas di tengah-tengah. Sedang. Sedang atau cukup. Sedang. Jadi kalau misalnya di kiri itu homogen, di kanan heterogen, rentang 50 itu sedang nilainya. Gitu. Cuma nanti boleh di make sure lagi mungkin di pas pembelajaran statistik di kelasnya ya. Kalau aku mungkin hilaf atau salah di bagian 50% gitu. Apakah udah jelas, Adinda? Jelas, jelas banget. Terima kasih ya, Kak. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Boleh bebas ya dari seputar materi kita tadi. Atau menyinggung materi sebelumnya yang berkaitan min, median, sama modus. Hmm. Oke, 8 menit lagi ya teman-teman. Silakan dikerjakan dulu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan.
Oke, teman-teman. Udah ada 2 orang nih, Risma sama Raisya yang udah ngirimin. Dan jawabannya betul semua. Mantap. Semoga teman-teman yang lain juga bisa paham ya. Ini coba kita kerjain dulu untuk hasil dari Q1, Q2, dan Q3-nya. Nah, untuk yang paling gampang sebenarnya kan kita ngitung dari, sebenarnya nggak bisa juga sih, harus dari Q1 dulu. Atau bisa dari mana aja sebenarnya kan, karena 0,25, 0,5, 0,75 itu beda-beda semua teman-teman. Nah, kita ambil contoh yang Q1 dulu ya teman-teman. Tadi kita udah tahu BL-nya itu 19,5. Nah, terus ditambah 0,25 dikali N-nya itu 50. 50 FQ1-nya adalah 9. 9. FB-nya frekuensi, tapi sebelumnya, frekuensi sebelumnya yaitu 9 juga. Dan I-nya tadi 4. Karena dari batas nyata, ini kalau kita bulatkan adalah 16. Ini kalau kita bulatkan adalah 19. Nah, jarak dari ini ke sini itu adalah 4. Nah, kalau kita hitung pakai kalkulator, teman-teman, jadi 19,5 ditambah 0,25 dikali 50 dikurang FB-nya 9. FB-nya 9 dibagi FQ1-nya 9 dan dikali I-nya 4. Sama dengan berapa? Sama dengan 21,05. Atau bisa teman-teman tulis saja 21 sih. Karena eh, kan 0,05. Nggak terlalu ngaruh. Bisa dibulatkan ke bawah artinya 21. 21. Nah, untuk Q2-nya bisa kita ketahui BL-nya di sini adalah 23,5. 23,5 kita tulis dulu di kalkulator. 23,5 ditambah, karena ini nilai kedua jadi di sininya 0,5 dikali 50 dikurang FB-nya berapa? FB-nya di atas 26 berarti 18. FB-nya 18. Terus FQ2-nya adalah 8, teman-teman. I-nya tetap sama, yaitu 4. 8 sama 4. Kalikan hasilnya berapa? Sama dengan eh, 27. Q1 udah dapat, Q2 udah dapat, sekarang kita nyari Q3. Nah, BL-nya Q3 berapa? Kita lihat lagi di sini yang barisan kuning. 31,5. Berarti BL-nya 31,5. Ditambah 0,75. Karena ini baris ketiga 0,75. Dikali 50 dikurang berapa? Di atas 42. Berarti di atas 42 33. Berarti di sini nih FB-nya 33. 33. Nah, sudah. 33. Bawahnya FQ3-nya yaitu 9. 9 dikali 4. Hasilnya adalah 33,5. Nah, udah dapat semua. Soal yang terakhir yaitu kita disuruh nyari interquartile range-nya atau jarak interquartile. Jadi kita ketahui Q3 sama dengan 33,5. Q1-nya sama dengan, oh ya sorry teman-teman, tadi maksud aku interquartile range itu
bukan selalu yang besar dikurang yang kecil. Itu adalah range. Kalau itu range. Kalau interkuartil adalah simpelnya Q3 dikurang Q1. Jadi ya Q3 dikurang dengan Q1. Nah, Q3 itu 33,5 dan Q1-nya 19,5. Kurangi. Hasilnya adalah kok 19,5 sih? 21, sorry teman-teman. 21. Sebentar. Nggak konsen nih. 21. Oke. Kita kurangi. Hasilnya adalah 33,5 kurang 21. 12,5. Oke. Jadi kita udah dapat interquartile range-nya yaitu 12,5. Oke teman-teman, selamat yang udah benar mengisi G-form-nya dan semoga teman-teman yang lain juga bisa paham. Mungkin kalau secara materi kita udah selesai, ini udah latihan juga. Nah, sebelum berakhir, boleh yang masih ingin bertanya teman-teman langsung aja ya bertanya. Kalau masih bingung seputar materi, silakan. Oke, Raisya udah paham nih kayaknya. Semoga lancar ya nanti di kelasnya juga buat teman-teman yang lain. Oke, apakah masih ada pertanyaan? 1 menit ya, aku tunggu sampai 21.07. Kalau nggak ada, kita akhiri. Oke, udah 21.07 teman-teman. Serius sudah nggak ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, semoga aku doakan teman-teman bisa memahami materi statistika ini dengan baik dan lancar, dan bisa melaksanakan ujian juga dengan pemahaman materi yang baik gitu teman-teman. Makasih banyak udah hadir di malam ini teman-teman. Lancar terus kuliahnya, semoga sukses buat semua mata kuliah. Oke, makasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Makasih, Kak. Sama-sama Risma. Makasih Kak.